Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam episode ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang pribadi kita sendiri. Haleluya. Ya, karena kalau kita mendengar cerita atau kita juga melihat apa yang terjadi bagi anak-anak Tuhan, begitu banyak mereka yang memulai segala sesuatu awalnya berapi-api, menyala-nyala dalam Tuhan, tapi tiba-tiba terdengar kabar mereka ada yang lari dari Tuhan, mereka ada yang kembali ke kehidupan lamanya, dan itu sehingga tidak mempermuliakan Sang Raja kita. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sebaiknya supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama yang mereka lakukan tersebut. Mari kita melihat sama-sama dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Izinkan saya membacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mari kita lompat sama-sama di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita dengar, kita renungkan sama-sama, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, makanya yang perlu kita perhatikan, kita membangun kerohanian kita ini di atas dasar yang seperti apa. Haleluya. Kalau saudara membangun kerohanian saudara di atas dasar yang tidak kuat, tentunya seperti sesuatu kita tanam di depan rumah kita dan pondasinya tidak kuat, ada hujan badai sedikit pun dia akan jatuh. Tapi kalau dia tertanam dengan dalam sekali, maka dia akan punya kerohanian yang kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajarkan kita semua sama-sama merenungkan, kita belajar bagaimana kita sebagai orang percaya harus memiliki dasar kerohanian yang kuat. Dan tadi firman Tuhan di dalam Korintus sudah katakan, tentunya kita membangun dasar kerohanian hanya di dalam satu nama supaya kita kuat, yaitu siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa waktu kita menanamnya di atas dasar nama Tuhan Yesus, kita akan kuat. Maka ada beberapa hal, ya, kita akan melihat ya bagaimana kita kuat, dasarnya ini seperti apa. Yang pertama, Matius 7 ayat yang ke-25 dikatakan, "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Haleluya. Jadi kalau dasar saudara benar di atas Kristus, maka hal yang pertama, saudara tidak akan goyah sekalipun ada cobaan. Dahsyat saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kita nggak bisa menghindari yang namanya cobaan. Yesus saja mengalami pencobaan. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita nggak akan goyah kalau dasar kita kuat. So,
Letakkan dasar kita hanya dalam satu pribadi Yesus tersebut. Hal yang kedua, ya, Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Hal yang kedua, kalau dasar saudara benar, maka firman Tuhan katakan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Kalau saudara belajar tentang alam maut bukan hanya bicara soal pada saat kita kematian. Karena dunia alam maut adalah dunia kegelapan dan iblis masih ada sampai hari ini di dunia ini. So, alam maut akan menguasai kita. Iblis ingin menguasai hidup kita di dunia ini juga. Tapi kalau dasar saudara kuat, saudara nggak akan bisa tertekan oleh tipu daya muslihat si iblis. Saudara nggak bisa dimanipulasi, saudara nggak bisa jatuh karena dasar saudara kuat. Jadi alam maut tidak bisa menguasai karena bagian saudara dan saya adalah the kingdom of God, kerajaan surga. Karena saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Hal yang ketiga, mari kita lihat sama-sama Matius 16 ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Wow, keren sekali kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Karena di sini waktu kita meletakkan dasar yang benar, kita akan memiliki kuasa. Kuasa apa? Alkitab katakan bisa mengikat dan bisa melepaskannya dalam otoritas nama Yesus. So, saudara nggak usah takut ya. Kuasa perkataan saudara bisa mengikat dan melepas. Kalau ada kuasa kegelapan kita katakan, hai aku ikat kau dalam nama Yesus. Dia akan terikat. Ya. Dan kalau kita katakan kita melepaskan sesuatu, perkataan berkat kita kelepaskan, maka akan terjadi berkat itu turun. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada otoritas, ada kuasa di saat kita meletakkan dasar kerohanian kita yang benar. Jadi hari ini, mari kita cek hidup kita ini dalam mengiring Tuhan. Di mana dasar rohani kita? Benarkah kita cuma sudah meletakkan hanya satu-satunya dasar kerohanian kita di dasar yang benar, yaitu Yesus? Atau masih ada lagi dasar yang lain? Kalau masih ada, minta ampun sama Tuhan dan buang itu. Biarlah Yesus saja menjadi raja dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami pendengar program ini. Dimanapun berada, biarlah seperti firman Tuhan katakan, dasar daripada kerohanian kami, kehidupan kami, senternya, pusatnya hanya satu, yaitu Yesus. Biarlah Engkau yang memerintah, Engkau menjadi Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu yang indah sesungguhnya. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.